Pemirsa, saat ini saya sedang bersama Bapak ini nih. Namanya Punten Pak, Sama Pak Edi. Pak Edi. Nah, aslinya Garut tapi sedang tugas di Provinsi Banten katanya. Pak Edi ini sedang belanja di balongnya Bang Kiki. Nah, Bapak ini sudah berapa lama suka miara ikan Pak? Sekitar 2 bulan, sekitar 2 bulanan aja. 2 bulan kemarin berarti. Ya, Kenapa Pak suka miara ikan nih? karena terinspirasi aja sama tetangga itu. Terinspirasi oleh tetangga katanya. Ya. Bagaimana menurut Bapak ikan lokal ini? Karena ikan lokal itu bagus karena suasana di daerah Banten sini kan panas. Mm-mm. Bapak tahu ke sini itu dari siapa? Ke Bang Kiki ini. Karena kenal dari tetangga juga sih. Nggak bisa disebutkan Pak ya. Ya, Mantap. Terima kasih Pak Ede. Nama saya Kiki Kusuma, alamat Kampung Kedes, Desa Sukamarga, Kecamatan Sajira. Kemungkinan di kolam ya untuk sekarang mungkin karena ada beberapa tempat ya. Untuk di sini mungkin yang siap dijual ya untuk anakan perkiraan ada 5.000 ikan lah, 5.000 ikan berikut yang tadi diangkut ya sebagian. Terus untuk dari hasil kemarin ngejain perkiraan ada kurang lebih bahkan mungkin banyak ya ada 40.000 mungkin itu dari burayaknya. Terus kalau untuk anakan ikan yang lainnya kan kita dipisahin ya, jadi nggak semua di sini, jadi masih ada di kolam yang di sana gitu. Masih ada kolam lain Pak ya? Masih ada, cuman jaraknya agak jauh dari sini, jaraknya agak jauh. Makanya ya kita pisah lah. Terus terang aja saya untuk bergerak di bidang ikan kisaran 6 bulan. Baru 6 bulan saya menjelapi dari ikan mas ya, ikan mas lokal dari awal mijahin sampai bisa menjual. Menurut saya sih ya menjanjikan ya, soalnya apa, dari awal kita bergelut di bidang ikan ya alhamdulillah saya sendiri pribadi ya udah merasakan keuntungan yang lumayan ya. Mungkin asal tadi ya kita dari kuncinya sabar ya. Jadi alhamdulillah dari keuntungan ikan itu udah bisa meraup uang, bisa dibilang ya jutaan lah ya. Cuman ya tadi itu kuncinya mungkin tadi sabar, terus ikhtiar perlu gitu ya, mau capek lah gitu. Karena ngurusin ikan itu nggak kayak ngurusin satwa-satwa yang lain ya. Dari awal kita pemijahan sampai bertelur sampai jadi burayak sampai jadi anak itu butuh proses yang lumayan lama gitu. Ya itu pun bagaimana istilahnya dari kondisi cuaca, seperti istilahnya cuacanya panas ataupun hujan gitu kan, terus cara memberikan pakan yang bagus, insya Allah ya dari hasil ikannya pun ya luar biasa gitu. Kembali lagi lah tadi kita dari untuk hasil dari ikan itu yang menjanjikan lah ya. Mungkin itu aja sih untuk kisaran modal awal ya. Kisaran modal awal itu ya kalau untuk mengadakan ikan sebetulnya enggak besar gitu. Yang penting kita perkiraan kalau emang udah ada tempat gitu kan, cuman kita ngadain ikannya aja sih kisaran cuma 5 juta 3 juta pun udah cukup gitu. Cuman ya tadi itu kalau kita ngambil belum punya kolam ya mungkin yang terlalu besarnya itu kolam, perkiraan ya tergantung ukuran juga sih, tergantung ukuran, tergantung kolamnya mau seperti apa ya. Itu kembali lagi ke tempat gitu. Jadi kalau untuk kisaran kita belanja ataupun ngadain indukannya itu nggak mahal juga gitu. Perkiraan lah sampai panen itu kita paling bisa habisnya itu
kurang lebihnya itu 3 sampai 4 juta lah. Itu udah cukup. Total empang yang ada di sini mungkin ada 3 ya. 1, 2, 3 kolam ya. Terus untuk yang di bawah di sana di kolam yang untuk pembesarannya itu kisaran ada 4 kolam. Ya. Jadi lumayan sih, lumayan. Mungkin awal mula kita ngambil ikan itu, usaha ikan itu yang pertama yang harus kita ini tempat sih ya. Makanya untuk kisaran balong, kisaran kolam ya, kolam yang ada di sini mungkin ada 3. Ini pun kolam yang di sini itu untuk khusus penjualan gitu. Jadi bukan untuk pembesaran gitu. Harapan ada satu ya, mungkin intinya kita kepengen budidaya ikan lokal di Provinsi Banten ini maju. Terus kayak petani-petani ikan itu utamanya di kampung kita ya, di Kampung Pedes ya, bisa menjual anakan yang benar-benar bagus gitu ya. Jadi perkembangan untuk daya usaha meningkat gitu. Dan harapan yang utama ya kita keuntungan ya. Itu keuntungan udah jelas. Kita kepengen kehidupan kita itu istilahnya lebih baik lagi, dalam istilahnya pengolahan ikan bisa sampai mencukupi kehidupan sehari-hari. Harapan cita-cita yang lebih besar itu ya intinya kita majulah dalam mengelola anak ikan lokal. Jadi jangan sampai kita kalah sama ikan luar, utamanya di Provinsi Banten. Kalau bisa majulah dalam bidang perikanan itu. Jadi kita jangan sampai nyuplai barang dari orang lain gitu kalau bisa. Itu harapan saya sih untuk saat ini gitu. Ya mudah-mudahan terrealisasi. Ya mungkin kalau untuk di sini belum ada ya, baru ada saya. Karena apa? Ya tadi tuh kita merintis dari awal supaya mendorong daya pasar ataupun daya jual, daya semangat petani ikan di sini itu lebih naik. Ya mungkin kebanyakan tadi itu jadi hanya menyebutkan dari hobi. Cuman kalau saya, tujuan saya ke depannya itu ya kepengen daya tarik ikan lokal itu bagus gitu. Jadi untuk pemasaran ya supaya lebih meningkat lah. Untuk saat ini cuman kita doang sih yang baru usaha kayak gini ya untuk di lokasi Kampung Pedes. Kalau untuk di daerah lain yang mungkin udah banyak gitu, udah banyak kayak tetangga-tetangga kecamatan juga udah banyak gitu yang budidaya ikan. Karena apa? Kita juga saling istilahnya apa ya, jadi mencukupi gitu, kayak dari petani yang di luar dari Kampung Pedes kita tarik gitu ketika kita kehabisan barang gitu ya. Jadi kita saling. Cuman ya mudah-mudahan kedepannya masyarakat di sini bisa gitu, bisa meningkatkan lagi lah, karena adanya satu mungkin penampungan ya. Kayak di sini kita mungkin nantinya bakal jadi penampungan dari petani-petani yang membudidayakan ikan mas. Paling jauh satu dari ya kisaran dari Rangkas, terus dari daerah sini aja lah. Tapi kebanyakan dari Rangkas, Lewi Damar sampai ke sini, Lewi Damar, Sajira, ya Sajira kotanya sampai ke sini. Ya namanya kita baru permulaan ya, jadi intinya belum lama gitu, baru menginjak 6 bulan gitu. Tapi alhamdulillah konsumen dari luar udah ada yang masuk gitu. Makan alamiah ya, kayak dari cacing sutra, terus kutu air ya, terus ada juga paling kita dari dedak ataupun huut ya, dari dedak padi. Ada yang dicampur sama pelet juga ada gitu. Cuman kebanyakan kita di sini pakainya pakan ilmiah. Jadi nggak memakai pakan kayak pelet gitu, enggak gitu. Jadi karena dari situ ya mungkin perkembangannya juga signifikan. Perkembangan dari ikan itu signifikan. Iya kan, jaring ini lubangnya terlalu besar ya. Jadi si telur ikan itu jadi molos gitu, Kang. Nah, kalau pakai injuk kan dia enggak. Jadi nempel gitu. Itu perbedaannya. Jadi lebih bagus kan kalau kita misalnya mijahin ikan pakai ini. Terus ini untuk saringan telur kan. Seperti ini terlalu besar lubangnya. Jadi dia jatuh ke bawah gitu. Bagusan pakai injuk kalau mau mijahin gitu. Mijahin ikan. Berarti ini sekarang proses apa nih? Ini proses kita bakaran ya namanya ya. Ini baru berumur ikan ini kurang lebih 1 minggu. 1 minggu. Iya, 1 minggu. Cuma kita belum angkat ini kakapnya. Nanti kakap diangkat umur berapa? Ya sebenarnya sih ini juga udah harus diangkat sebenarnya mah. Jadi udah gimana ya? Kan ikannya udah adaptasi, udah kasih pakan juga kan.
pakannya pakai telur dulu. Kalau baru umur 1 minggu itu biasa kita pakai telur. Telur ikan itu kita mijahin misalnya nih, jadi dapat 3 hari itu baru netas kan. Netas itu kita emang sih kuat juga, kalau nggak langsung pakai kasih pakan juga kuat. Cuma yang kita kan udangnya udah cepet gitu kan, jadi supaya lebih cepat pertumbuhan ikan itu kita kasih pakan. Jadi setelah dia netas, kita buat pakan dari telur ayam, kita kukus ya, baru kita ambil kuningnya, kita kucek-kucek ke air kan, baru dikasih makan sama itu anakan ini burayak. Ya, jadi setelah ikan berumur 1 minggu ataupun 10 hari dalam penetasan ini, kita langsung taburin ke kolam pembesaran gitu. Ya, kira-kira kalau mau ikan sebesar ini ya, apa namanya? Kelingking. Ya, kelingking itu kira-kira membutuhkan waktu, kalau kita pakannya bagus gitu kan, baik pakan hidup maupun pakan pelet, itu kira-kira membutuhkan waktu 1 sampai 2 bulan gitu. Kalau pakan hidup apa itu, Bang? Ya tadi yang dibilang Kiki itu cacing sutra gitu kan, terus tai kambing yang udah itu apa, yang udah Kutu iya air. kutir, iya kutu air. Ini indukan apa namanya, jalu jenis metalik, supaya keturunannya bagus ntarnya. Metalik. Iya, jenis metalik ini. Ini jalu ya, bukan bibitan, tapi ini jantan.